Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah kembali mengizinkan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Yang senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini Allah catat menjadi satu pemberat amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa menetapkan pada kita istiqomah, semangat dan kemudahan di dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga nantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadhil muhadarah la'alakunna bi khairin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah muhadaratuna fi hadal yaum sanuwasil ad-dars salis min kitabina hada, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pertemuan kita hari ini insyaallah akan melanjutkan kembali pelajaran yang ketiga dari kitab yang kita gunakan sebagai panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Alhamdulillah, fi liqa'il madi tawaqafna inda tamrin sadis min hadad darsi. Di pertemuan sebelumnya kita terhenti sampai di latihan 6 dari pelajaran yang ketiga ini, di mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita belajar kaidah kedua yang disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ketiga ini, yaitu ada tentang kaidah penggunaan kata lakinna yang memiliki makna istidrak, yaitu adalah menghilangkan persangkaan dari kalimat sebelumnya, yang mungkin kalau orang membaca kalimat tersebut dia punya persangkaan apa begitu ya, kemudian dihilangkan persangkaannya dengan menggunakan kata lakinna. Oleh karena itulah kata lakinna ini digunakan untuk menyambung dua kalimat, karena dia adalah berfungsi untuk menghilangkan keraguan pada kalimat sebelumnya, maka biasanya dia harus berada di tengah. Buat kalimat dulu yang pertama, baru kemudian lakinna disebutkan untuk menghilangkan keraguan pada kalimat yang disebutkan sebelumnya. Sebagaimana misalnya yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, as-sayyaratu qadimah, as-sayyaratu qadimatun, mobil itu lama. Mungkin ada orang menyangka kalau mobil lama itu ya berarti suka mogok-mogokkan ya, atau
lemah mesinnya dan sebagainya. Kita hilangkan persangkaan tersebut dengan lakinna. Sayyaratu qadimah lakinnaha qawiyah. Mobil itu lama akan tetapi dia kuat. Kemudian ada kalimat lain misalnya al-baitu shagirun. Rumah itu kecil. Mungkin orang kalau mendengar ada rumah itu kecil punya persangkaan kalau kecil ya berarti nggak bagus, tidak nyaman, begitu ya. Kemudian dihilangkan persangkaannya al-baitu shagirun lakinnahu jamilun wa nadhifun wa mumti'un. Rumah itu kecil akan tetapi rumah itu nadhifun, indah. Wa jamilun, nadhifun afan bersih. Wa jamilun, indah, wa mumti'un dan menyenangkan misalnya. Nah, ini adalah penggunaan dari kata lakinna. Kemudian saya sampaikan pada ummahat tambahannya bahwasannya lakinna terkadang ditambahkan dengan waw. Wawnya dikenal dengan waw zaidah. Waw tambahan yang memang tidak diartikan. Mungkin tambahannya hanya dan akan tetapi itu juga jarang. Sama aja mau pakai lakinna atau walakinna sama maknanya, tidak ada perbedaan. Diartikan tetapi boleh, akan tetapi juga boleh. Kemudian terkadang kita dapatkan penggunaan kata lakinna nunnya tidak bertasydid, tapi nunnya apa? Nunnya dalam keadaan sukun. Kalau kita dapatkan ada lakin atau walakin nunnya sukun, maka kata lakin atau walakin ini dia termasuk dari huruf athof dan bukan saudarinya inna, sehingga tidak punya tugas. Kalau lakinna punya tugas dalam kalimat menasabkan isim dan merofakkan khobar, sedangkan kata lakin atau walakin yang dengan mensukunkan huruf nun, dia tidak memiliki tugas dalam kalimat, sehingga kalau dimasukkan dalam kalimat tidak menjadikan mubtada khobar, berubah isimnya menjadi isim lakinna khobar lakinna, tapi tetap namanya mubtada khobar, sehingga kalau dimasukkan lakin atau walakin, mubtada tetap dalam keadaan marfu dan khobar pun demikian tetap dalam keadaan marfu. Kalau bertemu dengan domir, maka domirnya dipisah. Kalau seandainya dia bersambung dengan lakinna, domirnya akan disambung. Tapi kalau lakin dan walakin, domirnya tetap ditulis secara terpisah. Itu secara singkat ya tentang kaidah lakinna yang sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari kaidah yang ketiga dari pelajaran yang ketiga ini, yaitu adalah tentang kaidah penggunaan kata ka'anna. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu sama-sama PR yang Ummahat kumpulkan pada saya. Karena qadarullah dari beberapa umat yang mengumpulkan ke saya, hanya satu yang dapat nilai 100 dan yang lainnya ada masih menjawab dengan jawaban yang kurang tepat. Langsung saja kita akan bahas sama-sama penggunaan kata lakinna. Secara singkat, adapun yang ini ya, apa tugas kata lakinna sudah sampaikan tadi, maknanya apa, ini nggak ada yang salah, semuanya benar. Langsung saja kita masuk ke menerjemahkan ke dalam bahasa Arab biar mempersingkat waktu. Para pelajar banyak akan tetapi kelasnya kecil. Para pelajar banyak akan tetapi kelasnya kecil. Baik, kemarin sampai di bawah ya. Kemarin sampai di Bu Sukma. Berarti sekarang Bu Titut. Coba silakan Bu Titut, jawaban Ibu apa? Para pelajar banyak akan tetapi kelasnya kecil. Ya, silakan Bu. Para pelajar banyak akan tetapi kelasnya kecil. At-tulabu katsirun. Lakinna al-fasla shaghirun. Ahsan, itu dia. Akan tetapi kelasnya kecil. Jawabannya lakinna al-fasla. Tidak usah lagi al-faslahu. Karena kan kalau ada alif lam nggak boleh bertemu dengan domir lagi. Al-faslahu. Domirnya yang pada katanya kelasnya yang menjadi ma'rifat itu sudah ditandai dengan alif lam. Kecuali kalau mat ingin menghilangkan alif lamnya, maka bisa lakinna faslahu, begitu. Boleh. Tapi kalau sudah ada alif lam, maka alif lam ini sudah menggantikan sudah mewakili dari domir yang disebutkan. Maka tepat jawabannya sebagaimana sampaikan tadi oleh Bu Titut, lakinnal fasla shagirun. Ahsan. Lakinnal fasla shagirun. Masya Allah, barakallahu fik ya Bu Titut. Dan alhamdulillah memang untuk nomor 1 saya lihat jawaban dari ummahat rata-rata benar ya. Alhamdulillah. Barakallahu fik ya Bu Titut Asanti.
Nah, di sini ummahat yang menjawab dengan kata lakinna, maka kata al-fasla dia wajib dalam keadaan mansub. Wajib dalam keadaan mansub, ya, dia sebagai, ini kenapa nggak bisa? Dia mansub karena kedudukannya sebagai isim lakinna, sedangkan sogirun sebagai khobar lakinna. Bagi yang menjawab dengan lakin, maka kata al-faslu tetap dalam keadaan domah. At-tulabu kasirun walakin atau lakin al-faslu sogirun. Baik, ini buat yang menjawab dengan menggunakan kata lakin. Rokom isnan, nomor 2. Sekolah itu kecil akan tetapi bersih dan indah. Tafadholi, Bu. Baik. Kalau begitu kita belum, Ustaz. Bu Sukma, ya, silakan Bu Sukma, tafadholi. Bismillah. Sekolah itu kecil akan tetapi bersih dan indah. Ya, silakan. Al-madrasatu shaghiratun lakinnaha nadhifatun wa jamilatun. Ahsan. Al-madrasatu shaghiratun. Lihat mahal ya. Al-madrasatu shaghiratun. Sebagian mungkin ada yang lupa memberikan kata sifatnya dengan shoghirun. Ingat ya, sifat itu harus mensifati harus sama jenisnya dengan yang disifatinya. Di sini sifatnya sebagai khobar, khobar juga demikian, dia harus sama dengan mubtada dari sisi jenisnya. Sehingga kurang tepat yang menjawab dengan shoghirun. Al-madrasatu shaghiratun. Ahsan. Lakinnaha, bagaimana tadi Bu? Ulang lagi Bu Sukma. Lakinnaha. Al-madrasatu shaghiratun lakinnaha nadhifatun wa jamilatun. Lakinnaha nadhifatun wa jamilatun. Ahsanti, barakallahu fik. Masya Allah. Lakinnaha nadhifatun wa jamilatun. Nah, sebagian ada yang menulis lakin langsung tanpa menggunakan ha. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau umat menggunakan kata lakinna, maka wajib harus ada disebutkan di dalamnya isim lakinnanya. Bagi yang menjawab dengan lakinna nadhifatun wa jamilatun, nanti akan ada yang bertanya, mana isim lakinnanya? Tidak ada. Sedangkan lakinna termasuk dari saudarinya inna, harus ada isimnya. Sehingga jawaban yang menggunakan lakinna wajib menyebutkan isim innanya. Lakinnaha maksudnya hanya itu kembali ke sekolah. Lakinnaha nadhifatun wa jamilah. Kecuali kalau ummahat menjawab dengan menggunakan kata lakin. Maka jawabannya al-madrasatu shaghiratun lakin atau walakin. Lakin atau walakin nadhifatun wa jamilatun. Itu kalau kita menggunakan kata lakin yang dengan mensukunkan huruf nun. Lakin nadhifatun wa jamilatun. Ini boleh kalau misalnya menggunakan kata lakin. Tapi kalau menggunakan kata lakinna, maka wajib menyebutkan isim lakinnanya. Lakinnaha nadhifatun. Nadhifatunnya doma karena dia sebagai khobar lakinna, haknya sebagai isim lakinna. Begitu ya Bu Sukma, barakallahu fik. Bagus Ibu jawabannya. Ustaz, itu wajib ada isim lakinnanya. Walaupun soalnya itu nggak ada hia atau dianya gitu ya. Iya, maka saya bilang kan begitu. Waktu kemarin tuh saya sampaikan di akhir pembahasan, bentuk gaya bahasa dalam bahasa kita bisa langsung kan, akan tetapi bersih dan indah, bisa kan begini. Tapi kalau dalam bahasa Arab gaya bahasanya, kalau kita menggunakan kata lakinna, ya kita wajib menyebutkan isim lakinna, nggak bisa disamakan seperti ini. Kecuali tadi kalau saya sampaikan ummahat menggunakannya kata lakin yang tidak ada tasydidnya, maka bisa kalau ini. Tapi kalau pakai lakinna karena punya kaidah, ya kita harus mengikuti kaidahnya, tidak bisa menyebutkan sendirian. Begitu Bu Sukma. Iya, Ustaz. Ya. Kalau terjemah mah tinggal tergantung kita saja menerjemahkan agar orang yang baca itu paham dengan maksud dari kalimat ini. Makanya kan kalau kita baca kitab terjemah, ya kita membaca sesuatu yang dipahami oleh si penerjemah. Tapi kalau kita baca langsung satu buku atau kalimat dalam bahasa Arab, maka kita bisa memahami langsung dari yang dimaksud oleh penulis. Itu bedanya kalau kita paham satu kitab terjemahan dengan kitab langsung. Begitu ya Bu Sukma ya.
Iya, nah Ustaz, syukran Baik, Ustaz. afwan. Jazakallah. Rokom salasah nomor 3. Kita kembali ke atas kalau begitu. Sudah semua di bawahnya. Bu Yuni menyimak saja. Kemudian Bu Ninik silakan rokom salasah nomor 3. Rokom salasah. Hamid tidaklah kaya, akan tetapi dia lelaki yang baik. Iya, silakan. Hamidun laisa bighaniyin, Iya, betul. walakinahu rajulun hasanun. Hasan, barakallahu fiik. Walakinnahu rajulun hasanun. Barakallahu fiik. Hasanun. Masya Allah. Kalau misalnya menggunakan lakin, Ibu jawab 2 kan di PR-nya ya. Silakan sebutkan. Hamidun. Hamidun laisa bighaniyin, Ya. walakin huwa rajulun hasanun. Hasan. Lihat bedanya Ummahat ya. Kalau kita menggunakan kata walakin maka domirnya tidak bergabung. Walakin huwa rajulun hasanun. Rajulun hasanun boleh, atau rajulun sebagian umat menggunakan apa? Rajulun. Saya lupa, sebagian umat menggunakan rajulun hasan ya. Ini yang bagus, hasan. Hamidun laisa bighaniyin. Betul sekali. Hamidun laisa bighaniyin. Karena ada kata tidak kaya, berarti kita menggunakan laisa. Nah, saya menggunakan kalimat ini agar umat mengingat kembali ya tentang kaidah sebelumnya yang kita pelajari. Jadi terkadang bisa masuk di sini kaidah sebelumnya digabung dengan kaidah saat ini. Hamidun laisa bighaniyin walakinnahu rajulun hasanun. Barakallahu fiik Bu Ninik Hasan. Kalau saya minta kedudukan bisa gak Bu? Ini agak susah nih kalau minta kedudukan. Hamidun mubtada. Ya, terus laisa? Ya, Ustaz. Benar. Laisa khobar. Iya. Bighaniyin naat ya Ustaz. Bukan begitu. Jawabannya adalah Hamidun mubtada, laisa kita bilang sebagai fi'il laisa, kan dia fi'il ya. Fi'il laisa yang nakis butuh isim laisa. Fi'il isim laisanya adalah domir huwa, kembali kepada siapa? Kembali kepada Hamid. Bighaniyin dia sebagai khobar laisa, Fi'il laisa isimnya dan khobarnya, fi'il isim dan khobar laisa adalah khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada yang pertama. Begini ya untuk mubtada. Ini Bu, Hamidun laisa bighaniyin. Sebagaimana yang pernah kita bahas ya sebelumnya. Cara menentukan kedudukannya seperti ini. Hamidun mubtada, laisa fi'il ditambah dengan isimnya huwa, bighaniyin khobar laisa, fi'il isim laisa dan khobar laisa adalah khobar mubtada untuk kata Hamid. Walakinnahu, karena ini kalimat baru, maka walakinnahu rajulun hasanun, hu sebagai isim lakinna, rajulun sebagai khobar lakinna, hasanun sebagai naat. Baru kita bilang ini sebagai naat. Baik, seperti ini cara kita membuat kedudukannya. Selanjutnya, ya Ustaz. silakan Bu Linda, tafadhali. Goniyun khobar laisa boleh nggak pakai bi? Gonian. Boleh Ibu, boleh. Yang penting sesuai dengan pelajaran kita bahas. Kalau tidak menggunakan bi maka jadi gonian. Benar, sahih. Gonian. Jazakallahu ya Ustaz. Iya. Tapi saya soalnya salah buatnya. Iya, kalau Ibu pakai bi khair. Kalau bi khair itu dalam keadaan baik, Bu. Iya. Kalau rojulun khairun boleh nggak apa-apa. Kalau nggak pakai bi benar Ibu, khair, baik, bisa jadi baik. Khairun. Tapi kalau nggak pakai rojulun, bi khairin boleh ya. Kalau bi khairin itu artinya dengan baik, maksudnya dalam keadaan baik. Akan tetapi lelaki yang dalam keadaan baik begitu, nggak pas kan ya? Nggak sesuai dengan apa kalimat. Dalam keadaan baik, pakai dalam keadaan baik. Iya, makanya hilangkan aja bi-nya Bu Linda, ya kecok. Atau Ibu bilang hasanun aja lebih bagus. Hasanun itu lebih utama. Iya, makanya salah. Jazakallahu ya. Nah, barakallahu fiik ya Bu Linda. Silakan Bu Cicik rokom arba'ah 4.
Rokom arba'ah. Yang mana yang 101 doang dia, Bu Cicik nih, Masya Allah. Silakan. Rakam arba'ah. Sesungguhnya rumah ini besar dan indah, akan tetapi ia mahal. Masya Allah. Silakan. Innal baita kabirun wa jamilun, walakinnahu ghalin. Ahsan. Innal baita kabirun wa jamilun. Lakinnahu, gitu ya tadi ibunya. Walakinnahu bagus, pakai wa boleh. Walakinnahu terus. Walakinnahu ghalin. Ahsan. Walakinnahu ghalin. Nah, perhatikan buat umahat yang beberapa menjawab dengan jawaban yang salah. Silakan Ibu tentukan kedudukan lakinnahu ghalin. Coba innal baita kabirun. Baita sebagai apa di sini? Innal baita sebagai isim inna. Isim inna ya, karena ada innanya. Bagus. Kabirun sebagai khobar inna. Bagus. Wa jamilun sebagai atof. Bagus sekali. Kemudian walakinnahu sebagai isim lakinna. Iya, hu-nya sebagai isim lakinna, golinnya sebagai khobar lakinna. Nah, ini dia, khobar lakinna. Nah, umahat golin ini kan isim mankus ya, yang kita pelajari. Isim mankus kalau dalam keadaan nakirah, maka ianya dibuang, dibacanya golin. Tidak dibaca dengan golun. Nggak ada golun, nggak ada golin. Bagaimana yang pernah kita bahas ya, maka saya ulang lagi di sini biar tidak dilupakan oleh umahat. Pelajaran sudah disampaikan, maka diingat kembali ya. Mudah-mudahan masih ingat umahat kenapa golin? Karena ini terkait dengan kaidah isim mankus. Asalnya goliyun, iunya dihilangkan menjadi golin. Karena muzakkar. Nah, barakallahu fik ya Bu Cicik Asanti. Barakallahu Ustaz. Nah, silakan Bu Titut mau bertanya. Suaranya Bu nggak jelas Bu. Tidak jelas suaranya. Umar dengar nggak suaranya? Saya nggak dengar ini. Boleh? Boleh Bu, silakan. Kan sesungguhnya rumah ini. Nah, jadi inna hadhi baitu kabirun wa jamilun walakinnahu ghalin. Gitu boleh Ustaz? Iya, perhatikan ya. Di sini alif lam, saya bilang berulang kali, alif lam itu bisa menggantikan atau bisa mewakili kata ini itu dan bisa mewakilinya. Artinya dia apa? Menjadikan sesuatu yang ma'rifat. Sudah jelas, artinya bisa bergantikan ini itu, bisa bergantikan domir, itu fungsi dari alif lam. Kalau seandainya ibu tambahkan hazanya boleh. Nanti al-bait menjadi apa? Menjadi badal. Cuma kalimatnya jadi seperti ini. Inna hazal baita. Tetap baitanya dalam keadaan fathah. Kenapa dalam keadaan fathah? Tetap fathah karena dia sebagai badal. Kan ada alif lam ya. Isim yang ada alif lam datang setelah isim isyarah namanya apa? Badal itu tugasnya mengikuti isim isyarahnya. Isim isyarahnya kedudukannya sebagai apa? Isim inna kan? Isim inna mansub. Iya. Isim inna mansub berarti badalnya juga ikut mansub. Khobarnya tetap pada kata kabirun. Begitu Ibu. Kalau Ibu gunakan kata hadza maka tetap begini. Inna hadzal baita kabirun wa jamilun. Ini hanya untuk memberikan penekanan aja. Maksud dari alif lam ini bukan yang itu. Kalau tidak ada hadza, cukup alif lam saja. Ini sudah bisa mewakili dari kata hadza. Begitu Bu Titut. Ya, syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Lanjutnya rokom khamsah yang kelima. Zainab pelajar yang cerdas akan tetapi dia malas. Coba di bawahnya silakan setelahnya Bu Cicik, Bu Eli. Ustaz. Zainab pelajar yang cerdas akan tetapi ia malas. Zainabu tholibatun zakiyatun walakinnaha kusla. Walakinnaha bukan kusla. Apa? Saya kaslanu ya Ustaz. Bukan kasla yang betul. Oh kasla. Iya, kan kasla buat malas. Nah,
Bukan fu'la gitu Ustaz. Bukan kusra. Bentuknya adalah kasla, fa'la. Dihilangkan Fu'la gitu nunnya. dan Nunnya dihilangkan, nanti alifnya jadi alif maksurah, alif bengkok. Zainabu. bukan fu'la gitu Ustaz. Bukan fu'la. Bukan. Jadi kasra ya. Iya, yang fu'la mah itu yang itu Bu, yang isim tafdil, ka akbar, Tafdil ya? kubro, asgor, sugro. Kalau ini kata sifat biasa, bukan tafdil. Makanya kita bilang kasla. Ini mu'annasnya kasla ya Ustaz ya. Kasla, iya memang kasla. Oh, Iya. Jaw'anu, jaw'a, atsyanu, atsya, na'sanu, na'sa. Sepertinya pernah saya sampaikan ya di beberapa pertemuan sebelumnya ya tentang itu ya. Ya, mungkin lupa Ibu. itu bentuk mu'annasnya Ustaz. Bentuk mu'annasnya ya Ustaz. Benar, bentuk muannasnya. Bentuk muannas dari kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Caranya menghilangkan nunnya, alifnya menjadi alif maksur. Oh, iya. Ya. Zainabu dakiyatun walakinnaha kasla. Bukan kusla ya, tapi kasla kita bilang. Kasla. Walakinnaha kasla. Coba kedudukannya Bu. Biar nggak lupa. Mubtada, Ya, terus. Tolibatun, khobar, Ya, zakiyatun, khobar. naat, Nah, ya betul. walakin, naha, haknya isim lakinna, Hasan. kasla, khobar. Hasan sebagai khobar lakinna. Bilangnya khobar apa? Khobar lakinna. Lakinna. Kalau sudah ada lakinna, Lakinna. maka khobarnya jadi khobar lakinna. Isimnya isim lakinna. Hasan. Seperti itu Ibu. Asanti barakallahu fik. Hasan barakallahu fik ya Bu Eli. Kalau seandainya ummahat tidak menggunakan lakinna tapi lakin, maka jadi bentuknya walakin hiya, tetap sama ya, walakin hiya kasla. Baik, cukup. Selanjutnya di bawahnya Bu Gina. Silakan Bu Gina. Yang F, masjid di kampungku tidaklah besar, akan tetapi ya bersih dan indah. Rokam sita. Masjid di kampungku tidaklah besar, akan tetapi ia bersih dan indah. Nah, silakan. Al masjidu fi qaryati laisa bikabirin, lakinnahu nadhifun wa kabirun. Hasan. Al masjidu fi qaryati laisa bikabirin, lakinnahu sahih, lakinnahu nadhifun wa jamilun. Nadhifun wa jamilun. Hasan, masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Nah, ummahat, al masjidu fi qaryati, sebagian ada menjawab al masjidu fil qaryati. Saya selalu ingatkan ya, kalau sudah didofahkan kepada domir nggak boleh lagi ada alif lam. Maka alif lam nggak boleh nih, nggak boleh bercampur. Fungsinya buat apa ada alif lam? Sedangkan qaryati sudah ma'rifat karena sudah disandarkan pada domir. Kampung saya, alif lamnya fungsinya buat apa? Tidak ada fungsinya, makanya tidak boleh ada alif lam pada isim yang sudah didofahkan pada domir. Al masjidu fi qaryati, kecuali kalau mat nggak mau pakai domir. Saya domirnya diganti pakai alif lam aja deh. Boleh. Al masjidu fil qaryati, nggak pakai domir. Qaryah maksudnya di desa itu desa saya maksudnya. Karena alif lam bisa menggantikan domir. Al masjidu fi qaryati laisa bikabirin, lakinnahu nadhifun wa jamilun. Kalimat seperti ini boleh ummahat, boleh seperti ini. Hanya saja alangkah lebih baiknya kalau seandainya ditambahkan setelah kata al masjidu kata alladhi. Al masjidul ladzi fi qaryati laisa bikabir. Ini yang lebih bagus. Tapi saya bilang tadi kalau tidak pakai alladhi juga tidak mengapa. Kenapa saya bilang bagusnya pakai alladhi? Karena terkadang orang jadi rancu. Al masjidu fi qaryati, terkadang ini sudah sempurna kalimatnya, jadi maksudnya tuh khobarnya ini ya, masjid itu di kampung saya, gitu kan, sudah sempurna. Nah, agar kita ingin jelaskan bahwasannya fi qarya itu hanya sebagai keterangan tempat, kita tambahkan alladzi itu lebih utama. Al masjidul ladzi fi qaryati, masjid yang di kampung saya, laisa bikabirin, tidaklah besar, lakinnahu nadhifun wa jamilun, akan tetapi dia indah dan juga bersih, atau dia tapi ya bersih dan indah. Tentukan kedudukannya coba Bu Gina tadi. Nah, Ustaz. Al masjidu mubtada. Ya.
Ibu pakai allazi atau tidak? Tidak, makanya saya bingung Ustaz. Baik, kalau tidak coba bagaimana? Fi qaryatinya sebagai apa? Khobar bukan khobar Sibul jumlah. ibu jumlah ya Ustaz. Kalau khobar Betul. sibul jumlah, terus setelahnya laisa bikabirin sebagai apa? Iya, berarti memang harus pakai alazi ya Ustaz ya. Nah, itu dia maksud saya, pakai allazi. Tapi tidak mengapa, boleh jadi muta'alik dia. Jadi naat nanti istilahnya. Dia naat muta'alik namanya. Saya bilang boleh. Yang qaryatinya ya Ustaz. Iya, nanti dia muta'alik, bisa seperti ini, nggak apa-apa. Cuma saya bilang tadi apa? Alangkah baiknya apa? Menambahkan allazi. Biar orang nggak rancu. Bisa aja maksudnya ini adalah muta'alik. Boleh, tidak apa-apa. Saya bilang tadi boleh, karena maksud saya khobar ada di sini. Ya, laisa bikabirin. Kan ada selesainya ya, ada setelahnya masih. Cuma saya bilang tadi alangkah baiknya ditambahkan kata allazi. Nggak apa-apa ini kalau seperti ini boleh. Laisa sebagai apa laisa? Fi'il. Fi'il. Terus Domir huwa. asan domir huwa. Domir huwa. Iya. Terus kabirinnya, bikabirinnya sebagai Khobar laisa. sebagai khobar laisa. Terus khobar mubtadanya mana? Khobar masjidnya. Fi'il dan khobar laisa. Iya benar. Fi'il, isim dan khobar laisa adalah khobar buat al masjid. Terus fi'il qaryati buat apa Ustaz? Fi'il qaryati muta'alliq. Atau nanti dikenal insya Allah umat akan belajar ada bentuk naat dalam bentuknya syibul jumlah juga. Ya, tapi nanti insya Allah pembahasannya di pembahasan berikutnya. Muta'alliq, bisa aja bilang muta'alliq dan naat sebagai muta'alliq. Tapi saya sampaikan tadi, biar tidak rancu maka ditambahkan allazi itu lebih utama. Tapi kalau tidak juga tidak mengapa. Berarti kalau ditambah alazi, alazinya si mausul, fi qaryatinya silah mausul ya Ustaz. Iya, seperti itu. Benar. Oh, nah. Iya. Biar orang tidak menyangka fi qaryati sebagai khobar. Ya kan? Kalau begini tadi aja Ibu bilangnya khobar ya kan? Padahal Ibu sendiri yang buat Padahal Ibu sendiri yang buat kalimat, tapi Ibu sendiri yang bilang khobar. Iya. Nah, Ustaz. Iya. Begitu saya bilang, karena ada kerancuan maka ditambahkan kata allazi. Ahsan. Barakallahu fik ya Bu Gina, cukup. Taufik Ya, Ustaz. Silakan Bu Linda. Saya kurang paham kalau pakai al dia sudah mewakili mutakalim gitu. Bisa boleh saya. Bisa. Fil qaryati. Begini Bu. Fil qaryati. Kalau Ibu menggunakan alif lam fil qaryati di desa itu. Desa itu maksudnya apa? Maksud si pembicara desa itu desa siapa? Desa itu yang ditunjuk itu. Yang dimaksud pembicara siapa? Kalau saya punya pulpen, pulpen nih, saya pegang pulpen. Ini pulpen saya bilang al-qalamu. Ini saya pegang al-qalamu jamil jiddan. Al-qalamu jamilun jiddan. Pulpen ini bagus. Pulpen siapa ini maksudnya? Pulpen saya. Pulpen saya. Cuma digantikan dengan apa? Alif lam. Sama ungkapan saya. Ungkapan saya begini, qalami jamilun jiddan. Sebentar dulu, dengarkan. Sama ungkapan saya begini, qalami jamilun jiddan dengan al-qalamu jamilun jiddan. Karena maksud dari al itu sama dengan bahasa Inggrisnya the. Menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui yang dimaksud oleh si pembicara. Begitu, Bu. Oh. Makanya saya bilang alif lam itu bisa menggantikan ini itu, bisa menggantikan pulpennya, pulpen saya, bisa menggantikan domir, begitu. Oh, bisa ini atau itu ya, Ustadz ya? Iya. Makanya nanti kalau Ibu baca, misalnya ya, nanti misalnya Ibu belajar, ada Ustadz yang mengajarkan, misalnya nanti Ibu belajar dengan Ustadz hadis arba'in, kemudian masuk pada bab pertama, innamal a'malu bin niat. Nanti insya Allah pasti Ustadz akan menyampaikan innamal a'malu bin niat. Nanti Ustadz akan bilang alif lam yang ada pada kata bin niat itu adalah pengganti dari domir yang asal innamal a'malu. Ini ada maknya ya, innamal a'malu. Kalau ada ma maka isim innanya jadi nggak punya huruf innanya jadi nggak punya tugas. Asalnya innal a'mala kan ada maknya maka hilang fungsinya. Inna itu bisa hilang tugasnya kalau ada ma. Ma ini menghilangkan tugas dari inna. Innamal a'malu biniyatiha, itu asalnya. Sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, kan begitu ya. Biniyatiha, haknya diganti dengan alif lam. Innamal a'malu binniyat, begitu.
Oh, Iya. jadi banyak fungsinya al itu ya Ustadz ya? Benar, alif lam itu banyak fungsinya. Bisa menggantikan isim isyarah, hadadalika, bisa menggantikan domir. Oh, baru paham. Sering Ustadz bilang tapi tak paham. Oh, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Sekarang berarti paham ya? Insya Allah mudah-mudahan ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Jazakallah. Barakallahu. Wa iyaki ya Bu Ninda. Baik. Umahan mata Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan kaidah lakinna. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan umat bisa paham. Kita akan masuk pada kaidah berikutnya, yaitu tentang penggunaan kata ka'anna. Tidak ada ya, saya kira cukup. Kalau begitu tentang kaidah lakinna. Sekarang kita akan membahas kaidah berikutnya, yaitu tentang kaidah kata ka'anna. Silakan dibuka sekarang kitabnya di latihan yang ke-7. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hafidhahullah, penulis mengatakan pada kita, semoga Allah menjaga beliau, iqra'il misalain summa adkhil ka'anna. Penulis ini beliau Masya Allah ya, diberikan umur yang panjang. Beliau sudah usianya hampir 80 tahun, masih dalam keadaan sehat walafiat. Iqra'il misalain, bacalah dua contoh, summa, kemudian adkhil ka'anna, kemudian adkhil, masukkanlah ka'anna, kata ka'anna, alal jumalil atiyati, kepada kalimat-kalimat berikut. Ilman, ketahuilah. Ilman, ketahuilah, dia sama dengan kata i'lam, ketahuilah. Ilman, ketahuilah. Bi'anna, bahwasannya, bi-nya tidak diterjemahkan. Nanti insya Allah umat akan belajar kata alima itu membutuhkan huruf jar bi, sebagaimana laisa butuh huruf jar bi. Ilman bi'anna ka'anna, ketahuilah bahwasannya, langsung begitu, bahwasannya kata ka'anna min akhwati inna, termasuk dari saudari-saudarinya inna. Min di sini sebagaimana saya sampaikan pada ummahat, min bermakna tab'id, bermakna sebagian. Bukan min bermakna al-ibtida, min yang bermakna permulaan. Karena min ada beberapa makna, diantaranya bermakna tab'id, kebagian, tab'id pakai dhad, tab'id ba'dun, tab'id kebagian, ada yang bermakna satu lagi al-ibtida, permulaan. Sebagaimana umat bilang zahabtu minal baiti ila suqi, zahabtu minal baiti ila suqi, aku pergi dari rumah, permulaannya dari rumah, ilal baiti, ke apa, ke ila suqi, ke pasar. Bagaimana dalam firman Allah, tabarakalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan di malam hari hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minnya bermakna permulaan, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ada min yang kedua, yaitu adalah min bermakna tab'id, sebagian, yang diartikan apa? Dari sebagian, begitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa saja yang kami rizkikan pada kalian. Minnya maksudnya apa? Min ma razaqnakum, dari sebagian yang kami rizkikan pada kalian, bukan semuanya, tapi apa? Sebagian. Karena min digunakan untuk bermakna tab'id. Nah, sama dengan ini, bi anna ka'anna, bahwasannya ka'anna min maksudnya sebagian dari akhwati inna, saudari-saudarinya inna. Itu yang perlu diketahui ya, makna dari min. Ada yang sebagian, ada bermakna alif tidak. Ada makna lain, nanti insya Allah akan dibahas berikutnya. Bi anna ka'anna min akhwati inna, bahwasannya kata ka'anna termasuk dari saudarinya inna. Berarti Masya Allah, saudarinya inna ini banyak sekali. Kita sudah belajar inna, kita sudah belajar la'alla, kita sudah belajar lakinna. Satu lagi kita dapatkan ada ka'anna, termaksud dari saudarinya inna. Maka diingat fungsinya sama atau tugasnya sama, menasobkan isim dan merofakan khobar. Sama nih, kaidahnya sama, butuh isim, butuh khobar. Isimnya mansub fathah, khobarnya marfu. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dari sisi maknanya saja. Kalau tugas mah sama, maknanya aja yang berbeda-beda.
Inna bermakna taukid, penguat. La'alla bermakna taraji, yaitu pengharapan atau isfaq atau apa? Kekhawatiran. Kemudian yang ketiga lakinna bermakna istidrak. Nah, sekarang kita belajar ka'anna. Apa sih makna dari ka'anna? Silakan dilihat ya pembahasannya dari ringkasan kaidah yang saya tulis pada ummahat sekalian. Kita akan mengenal apa ya makna dari kata ka'anna. Ummah jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya kata ka'anna termasuk dari saudarinya inna atau disebut dengan min akhwati inna yang mempunyai tugas yang sama, yaitu yansibul isma wa yarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Langsung saja kita kepada maknanya, karena membedakan antara satu dengan yang lainnya hanya maknanya. Apa sih makna dari ka'anna? Kata ka'anna memiliki dua makna. Makna yang pertama dari kata ka'anna adalah bermakna tashbih, yaitu penyerupaan. Kata ka'anna digunakan untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hal ini terjadi apabila ka'anna khobarnya adalah isim jamid. Yang ini terjadi apa? Bermakna tashbih kalau seandainya khobar dari kata ka'anna adalah isim jamid. Isim jamid itu isim yang tidak diambil dari selainnya, seperti tufah, apel, kemudian nama-nama hewan, asadun, jamalun, itu isim jamid. Apa? Namanya isim jamid yang menunjukkan kepada suatu kata yang tidak diambil dari selainnya, yang dapat dilihat oleh mata, dapat dirasakan oleh panca indera kita. Itu namanya isim jamid. Bukan masuk pada kata sifat ya, kata sifat besar, kecil, itu kata sifat. Berarti masuknya bukan isim jamid. Apabila khobarnya adalah isim jamid, maka ka'anna ini bermakna tashbih. Diartikan dengan bagaikan. Ini salah ya, diganti catatan saya. Nanti saya koreksi ini tulisannya. Bukan seperti, tapi maksudnya apa? Bagaikan. Karena menyerupakan, bagaikan. Contoh, ka'anna hamidan asadun. Ka'anna hamidan asadun. Asalnya itu hamidun asad. Hamid adalah seekor singa. Kan nggak beneran ya, hamid seekor singa. Ini asalnya hamid dommah, asadunnya dommah, marfu' dua-duanya. Dimasuki kata ka'anna, maka mubtada kata hamid menjadi mansub sebagai isim ka'anna. Kan sama dengan inna. Lihat ya, jadinya ka'anna hamidan asadun. Hamidan mansub menjadi isim ka'anna. Diartikan hamid bagaikan seekor singa. Bagaikan seekor singa. Artinya apa? Menyerupakan. Menyerupakan hamid dengan singa. Sama-sama berani dan sebagainya. Karena khobarnya isim jamid, maka ka'anna di sini bermakna penyerupaan, bagaikan. Seperti ya, sepertinya tapi seperti bagaikan. Bukan apa? Seperti dalam artian sepertinya keraguan, bukan. Tapi ini maksudnya apa? Penyerupaan. Apa sih selain bagaikan dalam bahasa kita kalau yang penyerupaan diartikannya? Saya agak lupa ini. Ada satu lagi tuh. Bisa ya, seperti atau bagaikan. Nah, contoh lain misalnya di sini. Apa? Laksana singa. Ya boleh seperti itu. Ya, artinya pokoknya yang bermakna penyerupaan. Misal, ka'anna wajhaki qamarun fi lailatul badr. Wajhaki asalnya wajhuki. Ini asalnya mubtada. Dimasuki kata ka'anna menjadi mansub. Ka'anna wajhaki qamarun sebagai khobar. Khobar ka'anna marfu. Wajahmu bagaikan rembulan. Fi lailatul badr, di malam purnama. Ka'anna wajhaki qamarun fi lailatul badr. Wajahmu bagaikan rembulan di bulan purnama. Dia saking indahnya, cantiknya, maka dia diperumpamakan seperti apa? Rembulan. Nah, qamar itu isim jamid. Makanya ka'anna di sini bermakna penyerupaan. Contoh dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala berfirman, ka'annahunna al-yaqutu wal marjan.
Ka'annahunna, ini isim ka'annanya nih. Karena ka'anna masuk dari teman-temannya inna kan, berarti kalau bersambung dengan domir ya disambung nulisnya. Bagaimana innaka, innahunna, begitu ya. Ka'annahunna, mereka itu bagaikan. Mereka di sini maksudnya lihat pada ayat sebelumnya, yaitu menceritakan tentang bidadari-bidadari surga. Bidadari-bidadari surga itu bagaikan al-yaqutu wal marjan. Ini adalah dua perhiasan yang sangat indah ya, lagi berkilau dan sangat bernilai pada zaman ketika itu. Al-yaqutu wal marjan. Ka'annahunna, seakan-akan maksudnya mereka itu para bidadari surga bagaikan al-yaqutu wal marjan. Bagaikan permata yakut dan marjan dari sisi keindahannya. Nah, ini berarti menunjukkan mana apa? Penyerupaan. Yakutu sebagai khobar ka'anna, wal marjan karena ada waw, dia sebagai atof. Sebagai apa? Atof. Baik, ini adalah makna pertama dari kata ka'anna, bermakna penyerupaan. Yang demikian tersebut kalau khobarnya adalah khobar isim jamid. Adapun makna kedua dari ka'anna adalah bermakna zon au syak, bermakna persangkaan atau dugaan. Persangkaan atau dugaan yang disertai dengan keyakinan, karena memang ada kemiripan tapi dia ragu. Beda dengan tadi ya, kalau sebelumnya kita menyerupakan, mengumpamakan. Kalau yang kedua ini kata ka'anna bermakna persangkaan atau dugaan karena kita nyangkanya seperti ini. Ada beberapa kemiripan sehingga kita menyangkanya seperti itu. Nah, kata ka'anna bermakna syak atau dhanna, bermakna persangkaan atau dugaan apabila khobar dari kata ka'anna adalah berupa kata sifat, atau khobar dari kata ka'anna adalah berbentuk kalimat, yaitu misalnya khobar jumlah ismiyah ya, atau khobar jumlah fi'liyah, begitu maksudnya. Atau berupa khobar syibhul jumlah, jar majrur atau mudhof ilaih. Kalau kita dapatkan ada kata ka'anna dimasukkan dalam satu kalimat, khobarnya adalah kata sifat, isimnya mufrad tapi bentuknya kata sifat. Atau berupa khobar jumlah ismiyah atau fi'liyah atau khobar syibhul jumlah, maka kata ka'anna ini bermakna keraguan. Sepertinya, begitu terkadang terjemahinnya. Misal, ka'anna Fatimata maridotun, asalnya Fatimatu maridotun. Fatimatu marido, ada ka'anna jadi mansub, isim ka'anna, maridotun khobar. Ka'anna Fatimata maridah, kita tidak bilang Fatimah bagaikan orang yang sakit, bukan begitu. Tapi maksudnya Fatimah sepertinya sakit, atau Fatimah atau sepertinya Fatimah sakit. Nah, ini bermakna dugaan. Kita lihat kok kayaknya Fatimah kelihatan sakit ya. Kita belum meyakininya. Kalau Ummahat bilang Fatimah maridah, ini kalimatnya bisa jadi maknanya yakin. Fatimah sakit. Tapi kalau kita ragu, maka kita tambahkan ka'anna. Ka'anna Fatimata maridotun. Ka'anna Fatimah maridotun ya ukhti. Lihat deh, Fatimah kayaknya sakit. Kayaknya atau sepertinya. Nah, ka'anna di sini menunjukkan makna keraguan, bukan bermakna penyerupaan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di makna pertama. Bukan artinya apa? Fatimah bagaikan orang sakit. Bukan, dia bukan sedang menyerupakan. Tapi ini memang untuk menunjukkan makna keraguan. Nah, bisa dipahami ya. Kalau isimnya, kalau khobarnya khobar mufrad satu tata tunggal dan dia bukan isim jamid berupa kata sifat, maka ka'anna ini bermakna persangkaan atau dugaan. Contoh lain, ka'annakum tullabun jududun, sepertinya kalian pelajar baru. Sepertinya kalian pelajar baru. Ka'annakum, kum sebagai isim ka'anna, tullabun, dia isim mufrad khobarnya, khobar mufrad tapi bukan isim jamid. Tapi bukan apa? Isim jamid, karena menunjukkan pada kata sifat atau ini menunjukkan pada profesi. Talibun, tullabun jududun. Sepertinya kalian pelajar baru. Bukan kita bilang kalian itu bagaikan pelajar baru. Ya, bagaikan pelajar baru. Ini kurang tepat ya. Yang lebih tepatnya apa? Sepertinya kalian pelajar baru.
Ka'annakum tullabun jududun. Ka'annakum tullabun jududun huna. Ya mungkin bisa saja ya, maknanya apa? Kalian tuh bagaikan pelajar baru, nggak paham-paham disampaikan sampai jauh pelajarannya masih nggak paham. Misalnya contoh ya, saya bilang ka'annakum tullabun jududun. Saya sudah sampaikan pelajaran ini sebelumnya. Kemudian kalian tidak paham pada pembahasan hari ini misalnya. Ka'annakum tullabun jududun. Ini bisa jadi apa? Maknanya bisa menjadi suatu perumpamaan. Maksudnya kalian tuh bagaikan pelajar baru. Ya, tapi bisa jadi juga maksudnya adalah persangkaan. Nah biasanya kalau khobarnya adalah khobar seperti ini, bukan isim jamid, itu lebih tepatnya adalah kepada mana persangkaan atau dugaan. Kecuali kalau ada memang qarinah ya. Kalau ada apa namanya? Kalau misalnya ada faktor lain yang menunjukkan dalam konteks kalimatnya ini ikut menunjukkan kepada makna penyerupaan. Bisa aja begitu. Tapi secara asalnya makna dari ka'anna kalau khobarnya bukan jamid, maka dia bermakna dugaan atau persangkaan. Contoh sekarang khobar yang syibhul jumlah. Ka'annal mudira fi ghurfatihi. Nah, kalau ini sudah pasti tidak menunjukkan makna penyerupaan. Ini sudah pasti maknanya keraguan. Ka'annal mudira fi ghurfatihi. Ka'annal mudira fi ghurfatihi. Lihat, mudira sebagai isim ka'anna. Fi ghurfatihi sebagai khobar ka'anna, khobar syibhul jumlah. Asalnya al-mudiru fi ghurfatihi. Al-mudiru fi ghurfatihi. Kepala sekolah di ruangannya. Itu asalnya ya. Kita buat keraguan. Sepertinya kepala sekolah ada di ruangannya. Kita tambahkan ka'anna. Ka'annal mudira fi ghurfatihi. Mungkin ada yang bertanya Luman. Terus sama la'ala bedanya apa Ustaz? Kalau la'ala itu kan bermakna isfaq, kekhawatiran, atau bermakna taroji, pengharapan. Kalau mau bilang la'allal mudira fi ghurfatihi, semoga saja kepala sekolah ada di ruangannya. Perhatikan bedanya ya. Atau bisa jadi maksudnya jangan-jangan kepala sekolah ada di ruangannya. Itu la'alla. Kalau ka'anna kita menduga. Ada orang bertanya, "Ainal mudir ya ukhti?" Di mana sih kepala sekolah? Kita bilang ka'annal mudir fi ghurfatihi ya ukhti. Sepertinya kepala sekolah ada di ruangannya deh. Kita ingin bilang ada di ruangannya tapi tidak yakin 100%. Makanya kita gunakan apa? Ka'anna. Ka'annal mudira fi ghurfatihi ya ukhti. Sepertinya kepala sekolah ada di ruangannya. Kita gunakan apa? Ka'anna. Beda dengan tadi ya, la'alla. Kalau la'alla bermakna mudah-mudahan atau semoga saja, atau bisa bermakna isfaq, yaitu apa? Jangan-jangan kepala sekolah di ruangannya. Kalau kita takut ya misalnya. Baik. Kemudian lihat contoh lainnya. Ka'annal ustada kharaja minal fasli. Sekarang khobarnya khobar jumlah. Khobar kalimat. Kalau khobarnya adalah khobar jumlah atau khobar syibhul jumlah tadi sebelumnya, ini sudah pasti juga menunjukkan maknanya keraguan. Yang masih kadang rancu ini maknanya tasbih, penyerupaan, atau makna dugaan ya. Itu kalau khobarnya mufrad. Bagaimana tadi saya bilang ya. Ka'annakum tullabun jududun. Ini khobarnya mufrad. Ini orang bisa saja maksudnya adalah kalian ini bagaikan pelajar baru saja sih, sebagai pelajar baru bisa aja. Tapi bisa juga maknanya apa? Kalian seperti pelajar baru di sini. Sepertinya kalian pelajar baru. Kalau kita menduga ya, ada orang di depan kita kayaknya dia pelajar baru. Misalnya ada ummahat, misalnya ummahat lagi di kelas, kemudian lihat ada temannya yang baru pertama kali ini ummahat lihat. Kemudian ummahat bilang padanya, "Ya ukhti ka'annaki thalibatun jadidatun huna." Ya ukhti, sepertinya kamu pelajar baru ya di sini. Ya ukhti ka'annaki thalibatun jadidatun huna. Ya ukhti, sepertinya kamu pelajar baru ya di sini. Itu bisa seperti itu ya. Bisa mananya apa? Seperti itu. Kalau misalnya khobarnya mufrad. Tapi kalau khobarnya jumlah, lihat ka'annal ustada kharaja. Kharaja khobar jumlah fi'liyah. Berarti khobar jumlah, maka pasti ini artinya sudah menunjukkan artinya sepertinya dugaan. Sepertinya ustadz telah keluar dari kelas ya ukhti atau ya akhi. Kanal ustadz kharaja minal fasli. Kanal ustadz dhahaba ilal madrasatil yaum. Sepertinya ustadz pergi sekolah hari ini. Dan sebagainya. Ini yang disampaikan pada ummahat sekalian. Bahwasannya kata ka'anna
memiliki dua makna. Yang pertama bermakna tasbih, penyerupaan bagaikan, apabila khobarnya mufrad. Khobar mufrad ya, khobar tunggal. Dan seringnya khobar mufradnya adalah bentuknya isim jamid. Adapun kalau khobarnya syibul jumlah atau khobarnya jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka pastikan kata ka'anna di sini bermakna dugaan. Atau khobar ka'annanya adalah isim mufrad tapi maknanya makna kata sifat. Kalau makna kata sifat itu sudah pasti bermakna apa? Sudah pasti maknanya adalah bermakna dugaan. Tapi kalau profesi atau sebagainya ya, jamid, yang terkadang maksud dari ka'anna ini masih bisa bermakna penyerupaan atau bisa bermakna keraguan, sebagaimana tadi saya contohkan ka'annakum tullabun jududun. Atau contohnya ya ukhti, ya akhi ka'anna, misalnya manil mar'atul lati ma'aki ya ukhti. Siapa sih perempuan yang bersama kamu? Ka'annaha ukhtuki, gitu kan? Ka'annaha ukhtuki. Ka'annaha ukhtuki. Hanya sebagai isim ka'anna, ukhtunya sebagai khobar. Ka'annaha ukhtuki. Dia itu bagaikan saudarimu. Bisa jadi maksudnya apa? Yang lebih tepat, dia itu seperti saudarimu. Sepertinya dia saudarimu. Kita bilang seperti ini karena kita masih belum yakin. Kok ada mirip ya? Kita nggak bilang innaha ukhtuki, sungguhnya dia adalah saudarimu. Kita buat keraguan ka'annaha ukhtuki, sepertinya dia saudarimu. Karena di sini kita menggunakan apa? Khobar, bukan khobar pada isim jamid. Khobarnya mufrad, terkadang bisa bermakna keraguan dan terkadang bisa bermakna dugaan. Apa? Bisa keraguan, bisa bermakna tasbih, itu penyerupaan. Tapi kalau khobarnya syibul jumlah atau jumlah ismiyah fi'liyah, maka sudah pasti ya ini bermakna dugaan atau keraguan. Baik, ini terkait dengan penggunaan kata ka'anna dan maknanya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, Ummahat, tafadholna. Kalau tidak ada, kita akan lihat contoh dari penjelasan penulis hafizahullahu ta'ala. Baik, langsung saja kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, kita lihat pada contoh dari penulis. Raqam sabah. Iqra'il misalain summa adkhil ka'anna 'al jumalil atiyah ilman bi anna ka'anna min akhwati inna. Bacalah dua contoh berikut. Kita baca dulu dua contohnya, kemudian kita masukkan ka'anna pada kalimat-kalimat disampaikan oleh penulis sambil kita ketahui bahwasanya ka'anna termasuk dari saudarinya inna. Misal, man hadzal fata ka'annahu akhuka. Man hadzal fata? Siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia saudaramu. Nah, di sini lihat bermakna keraguan. Kita belum yakin, tapi ada kemiripan, begitu kan? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia saudaramu. Ini bermakna apa? Dugaan. Yang mbak. Man hadhihi tiflah? Siapa anak kecil ini? Man hadhihi tiflah? Ka'annaha ukhtuka. Sepertinya anak kecil itu saudarimu. Ka'annaha ukhtuka, sepertinya anak kecil itu adalah saudarimu. Lihat, ka'anna di sini juga bermakna apa? Bermakna dugaan. Khobarnya mufrad karena khobar mufrad di sini bukan termasuk dari isim jamid. Ka'annahu akhuka, ka'annaha ukhtuka. Diartikan dengan apa? Sepertinya dia saudaramu, sepertinya dia saudarimu. Nah, sekarang Ummahat masukkan kata ka'anna ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Silakan. Huwa zamiluka. Masukkan kata ka'anna. Ingat ya, kata ka'anna ini termasuk dari saudarinya inna. Langsung aja, tafadholi di bawahnya Bu Gina, Bu Leni Jafar. Silakan. Wahid. Huwa zamiluka. Nah. Ka'annahu zamiluka. Ahsan. Ka'annahu zamiluka. Ka'annahu zamiluka. Apa artinya? Sepertinya dia temanmu. Ahsan. Sepertinya dia temanmu. Bukan kita artikan dia itu bagaikan temanmu. Bukan ya. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau saya bilang tadi, kalau ada memang maksud dari pembicara, maksudnya adalah menunjukkan makna penyerupaan. Bisa kan? Kayak bilang dia itu bagaikan temanmu, ya kan? Padahal orang baru kan, baru dikenal. Kok dia kayak temanmu? Padahal saudaranya.
Bisa aja kan ya seperti itu ya. Tapi saya sampaikan tadi, biasanya kalau bukan isim jamid maka bermaknanya keraguan. Ka'annahu zamiluka, sepertinya dia temanmu. Asanti boleh nih barakallahu fik. Kemudian boleh li rokab isnan. Ustaz. Hiya tabibatun. Ka'annaha tabibatun. Hasan, ka'annaha tabibatun. Artinya? Sepertinya dia seorang dokter. Iya, sepertinya dia seorang dokter. Nah, ini kita ragu-ragu ya. Atau bisa maksudnya adalah orang memperagakan sebagai apa? Dokter. Jadi bagaimana? Ka'annaha tabibah. Bisa kita bilang apa? Gimana Ustaz? Atau bisa menunjukkan makna penyerupaan. Ka'annaha tabibah. Dia bagaikan seorang dokter. Bisa aja kan? Bisa nggak? Maknanya nyambung nggak? Dia bagaikan seorang dokter. Padahal dia cuma perawat. Ya, tapi kerjaannya seperti dokter. Bisa aja kan? Ka'annaha tabibah. Bisa Ustaz. Iya, bisa saja. Tapi saya bilang tadi, kalau misalnya khobar mufrad seperti ini, maka ini tergantung dari konteks kalimat. Tapi biasanya seringnya ini bermakna dugaan ya. Ka'annaha tabibah, sepertinya dia seorang dokter. Tapi kemudian setelahnya barakallahu fiik Bu Lili, raqam salasa Bu. Ustaz, boleh tanya dulu nggak? Silakan, boleh. Kalau misalkan ditambah kata sifat bisa nggak? Ka'annaha tabibatun jadidatun gitu. Boleh. Ka'annaha tabibatun jadidah. Sepertinya dia dokter baru. Ka'annaha tabibatun mahiratun. Sepertinya dia adalah dokter yang mahir. Bisa Ibu, boleh. Kata sifat boleh kita tambahkan ya, sebagai pelengkap saja. Baik. Selanjutnya Bu Linda Siregar, raqam salasa, tafadholi. Raqam salasa, hum tulabun. Ka'annahum tulabun. Hasan, ka'annahum tulabun. Annahum tulabun. Terjemahkan Ibu. Mereka para pelajar. Sepertinya mereka para pelajar. Hasan, sepertinya mereka para pelajar. Ahsanti barakallahu fik. Selanjutnya Bu Linda Wati, raqam arba'ah. Raqam arba'ah. Anta marid. Ka'annaka marid. Hasan, anta maridun ka'annaka maridun. Terjemahkan Ibu. Sepertinya kamu sakit. Iya, sepertinya kamu sakit. Kalau kita bilang anta marid, kamu sakit. Tapi kalau kita tambahkan ka'annaka maridun, menunjukkan makna dugaan. Sepertinya kamu sakit. Sahih Ibu, barakallahu fiik. Lanjutnya Bu Nawang, raqam khamsah. Nah, Ustaz. Huwa mudarisun jadidun. Ya. Ka'annahu mudarisun jadidun. Hasan, ka'annahu mudarisun jadidun. Terjemahkan. Dia guru baru. Sepertinya dia guru baru. Benar, dia guru baru. Ka'annahu mudarisun jadidun. Sepertinya dia guru baru. Hasan. Selanjutnya di bawahnya Bu Nawang, Bu Nina. Silakan raqam sittah. Apa Ustaz? Bu Gina. Bu Nina sittah. Oh, Ana ya Ustaz. Iya Ya, Ibu, bismillah. silakan. Anta uhtun Maryam. Anti, bukan anta. Kan ukhtu perempuan. Iya. Iya. Anti uhtun Maryam. Maryama, Maryami. Maryamu. Maryama yang betul. Maryama ya. Mudhof ilaih. Maryam mamnu minas sorof, tanda majurnya dengan fathah. Ulang lagi. Anti ukhtu Maryama. Anti uhtu Maryama. Silakan masukkan Ka'anna bersambung dengan anti. Inna bersambung dengan anti jadi apa? Kalau inna dengan anta, innaka. Inna dengan anti. Innaki. Berarti ka'anna dengan anti sama dengan inna. Bagaimana? Ka'annaki utu Maryama. Hasan, begitu. Karena dia teman-temannya Inna atau saudarinya Inna sama fungsinya. Menjadi ka'annaki ukhtu Maryama. Terjemahkan Ibu. Anti ukhtu Maryam. Kamu perempuan. Kamu saudaranya Maryam.
Sepertinya kamu saudaranya Maryam. Iya benar. Sepertinya kamu saudaranya Maryam. Sahih Ibu, barakallahu fik. Ahsan. Nah ini semua yang dari penulis bermakna dugaan ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, terkadang umat dapatkan ka'anna bisa bermakna tasbih kalau khobarnya adalah khobar bentuknya isim jamid. Kemudian di sini umat bisa dapatkan penulis tidak menyampaikan contoh dari apa? Dari khobar yang syibhul jumlah. Kalau seandainya umat ingin jadikan khobar syibhul jumlah juga tidak mengapa, boleh ya. Sebagaimana umahat ingin menduga misalnya al-ibnu fil masjidi. Anak itu di dalam masjid. Umat ingin menduga sepertinya anak itu di masjid deh. Umat bilang begitu ya. Maka tambahkan kata ka'anna. Ka'annal ibna, cuma jangan lupa ibnunya di ibna sebagai isim ka'anna. Ka'annal ibna fil masjidi. Baik, ini umahat makna dari kata ka'anna yang termaksud dari saudari-saudarinya inna. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna. Kalau tidak ada, kita masuk ke kaidah berikutnya tentang adat wal ma'dud. Ustadz, Silakan. ini cara belajarnya gimana? Karena udah penuh, jadi suka apa kebalik cara belajarnya gimana ya Ustadz? Cara belajarnya biar nggak apa? Iya Bu? supaya nggak kebalik-balik. Biar nggak kebalik-balik. Murojaah. Namanya murojaah, Bu. Udah penuh. Nanti kan ada ujian ya, Bu. Biar nanti ditekankan lagi. Insya Allah dengan ujian mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan bisa terfokuskan. Ya. Ustadz boleh nanya nggak? Silakan Bu Sukma. Ini Ustadz yang tadi contoh di itu di apa? Di Kitab. kaidah. Ya, silakan. Ka'annal mudiro fi ghurfatihi. Nah, Itu hi-nya kenapa kasroh ya Ustadz? Kalau ghurfati karena ada fi. Itu hi-nya itu domir kan ya Ustadz ya? iya. Terus dia jadi hi kenapa Ustadz? Baik. Ya, mungkin ini sesuai dengan pertanyaannya Bu Linda ya. Mungkin karena semakin banyaknya kaidah, jadi mungkin yang sebelumnya lupa juga. Lupa. Coba saya tanya Umahat deh yang jawab. Kenapa hi Umahat enggak hu? Siapa yang tahu? Apa karena ada karena Silakan. Kebiasaan orang Arab. Saya Bu Lili, silakan Bu Lili. juga, Saya minta Bu Lili silakan. Ya, karena huruf ta-nya kan sudah kasroh karena ada huruf jar. Betul. Kemudian pengucapannya lebih mudah untuk ha-nya jadi kasroh juga, Ustaz. Hasan, benar itu dia. Betul. Untuk domiruhu, bagaimana kita belajar di pelajaran 11 pada jilid yang pertama. Nanti bisa lihat lagi pelajaran 11 jilid pertama. Apabila domiruhu, ya, ini tadi sampaikan. Mungkin tadi sampaikan Bu Linda. Memang harus cari diulang-ulang, jadinya nanti apa namanya nggak lupa ya, mudah semuanya. Nah, asal guru Ana ikut sama Ustadz langsung pelajaran 13. Oh begitu. Kemarin Ana lihat-lihat, ini kenapa ya gitu. Nah, yaudah, kebetulan Pak. ada juga Paham, gitu. Pantas kalau begitu, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah jadi tahu di sini. Baik, ghurfatuhu, semua domir hu ini, hu itu bisa berubah jadi hi kalau seandainya harokat sebelumnya kasroh. Kalau harokat sebelumnya kasroh, maka hu otomatis berubah jadi hi. Karena nggak enak, Bu. Fi ghurfatihu, susah orang Arab. Abisti hu. Ibu tahu kan kalau kita baca i kasroh, bibir kita bagaimana? Turun kan? Ti, gitu kan? I. Kalau a biasa aja. A, i, u. Kalau u bagaimana? U. Baca u. Bibir kita bagaimana? Monyong. Abis ke bawah, monyong. Tihu. Itu orang Arab susah, Bu. Kalau habis apa? Tapi itu hanya untuk huwa aja ya Ustadz ya. Kalau yang hia tetap ghurfatiha gitu. Karena kebetulan apa? Ha kan gampang. Ha itu apa? Fathah kan? Iya, fathah itu adalah hukum asal. Ibu kalau bilang a itu mulut kita nggak ke bawah, nggak monyong, kebuka biasa, ya kan? Jaufnya dia biasa kalau i ke bawah, monyong. Kalau aman nggak ada, dia hukum asal. Makanya kalau ketemu ha ya tetap ha. Fi ghurfatiha, begitu Ibu. Baik, saya tanya pertanyaannya gini. Kalau fi ghurfatihim yang betul mana? Fi ghurfatihim atau fi ghurfatihum? Im. Fi ghurfatihim atau fi ghurfatihum?
Fi ghurfatihim. Iya, fi ghurfatihim. Sama ya dengan him. Kemudian fi ghurfatihunna atau fi ghurfatihinna? Fi ghurfatihinna. Ahsan, fi ghurfatihinna. Sama. Demikian, fi ghurfatihinna. Kenapa jadi kasrah? Saya bilang tadi karena hukum asalnya kalau ada harokat sebelumnya kasrah, setelahnya doma itu mamnu, nggak boleh dalam bahasa Arab karena susah. Makanya diubahlah doma menjadi apa? Kasrah. Begitu Ibu. Ya. Baik. Ustaz. Makanya ketika Ibu doa, sebentar dulu. Oleh karena itu ketika Ibu berdoa dengan doa jenazah, ada orang yang meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihu atau wa'afihi? Wa'afihi. Ya kan? Hi-nya kasrah kan? Afihi. Kok wa'afihi sih? Enggak wa'afihu kan domir. Kita bilang karena harokat sebelumnya kasrah. Kalau kasrah maka otomatis domirnya menjadi kasrah. Ya. Begitu ya Bu ya? Jadi kalau wa'afihu sama ya Ustaz? Hanya khusus untuk doma ya Ustaz? Kenapa Bu? Gimana tadi? Hanya khusus untuk yang doma ya ini jadi kasroh. Hanya khusus kalau untuk yang doma. Kasroh. Maksudnya ya kan hunna, hum. Oh iya, iya benar. Yang sebelumnya kasroh. Iya benar, Bu. Ahsan benar. Hanya itu aja Bu. Yang hum, hunna, huma juga demikian, huma juga demikian berubah menjadi ghurfatihima begitu. Jadi kalau yang fathah enggak ya? Enggak, ya. Ustaz. Bisa dipahami ya Bu Sukma ya, insya Allah. Ya, silakan Bu Nini. Kalau secara umum kayaknya kata ka'ana dengan kata ina malah berlawanan ya Ustadz. Ya, kalau benar. ina kan taukid, bagus yakin gitu ya. Kesimpulan Ibu bagus sekali. Tandanya Ibu paham, betul sekali, masya Allah. Kalau ina mentaukid, betul. Kalau ka'ana masih ragu. Masih ragu, betul sekali. Ahsan, betul Ibu, masya Allah. Kalau tidak ada inna, misal contoh ya, kita bilang ini, al-qahwatu haratun. Apa artinya Bu? Al-qahwatu haratun. Kopi itu dingin ya? Panas. Panas. Kopi itu panas. Kopi itu panas keadaannya. Ini orang yang mendengar kalimat ini masih bisa ragu, masih bisa yakin, ya kan? Masih bisa dikatakan benar, masih bisa dikatakan salah. Masa sih nggak ada asapnya kok, masa panas, begitu kan? Kalau kita ingin hilangkan keraguan pada dia, kita tambahkan apa? Innal qahwata haratun. Maka kalau seperti ini, inna menunjukkan mana apa? Jadi kalimatnya kuat, pastikan ya. Sungguhnya kopi itu panas. Orang yang mendengarkan kalimat ini, innal qahwata haratun. Oh berarti yakinnya 100% plus tambah inna jadi 120%, begitu Bu. Paham ya? Iya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan ka'annal qahwata haratun, orang yang mendengarkan kalimat ini, ka'annal qahwata haratun, berarti orang yang mengatakan ini keyakinannya berapa persen? 50. Bukan 50, 75. Ya bolehlah 50, 75%. Maksudnya masih ada keyakinannya agak panas kelihatannya, tapi dia ragu. Kalau seandainya dia yakin, dia nggak usah pakai ka'anna, langsung al-qahwatu haratun. Kalau sangat yakin sekali, tambahkan inna, begitu ya. Tapi kalau ragu, tambahkan ka'anna. Bagus sekali nih Bu Nini. Ahsanti barakallahu fiik Ibu. Wa fiik barakallahu Ustaz. Benar, dia lawannya dari inna. Kalau inna menguatkan, kalau ka'anna melemahkan, betul. Iya, san barakallahu fiik, masya Allah. Ada lagi yang lainnya Umahat? Sepertinya adat ma'dud kita tunda dulu ya pembahasannya di pertemuan berikutnya. Kata Bu Linda biar nggak terlalu banyak ya Bu Linda ya. Nanti melepuh Ibu. Takutnya kebanyakan. Saya kan faktor U Ustaz. Ya baik, sampai Faktor sini dulu umur. aja. Sampai ke Ana, nanti saya berikan tugas tentang ke Ana. Nanti dikerjakan di rumah. Untuk adat ma'dud, kaidahnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Karena lumayan juga adat ma'dud nanti pembahasannya. Pembahasan kita adat ma'dud 11 sampai 20. Tentunya berbeda dengan 1 sampai 10. Nanti butuh kaidah lagi. Makanya saya bilang nanti untuk khusus untuk pelajaran 3 biasanya yang udah karena kaidah pelajaran 3 ini sangat banyak sampai 8 kaidah. Maka biasanya sudah selesai pelajaran 3 kita ujian dulu. Biar apa?
biar biar betul-betul Biar mateng. betul, biar benar-benar kita paham benar terhadap kaidah yang dibahas dan benar-benar kita betul-betul sudah sangat paham ya, dan juga ya sudah sangat paham dan insya Allah bisa melanjutkan pada kaidah berikutnya. Begitu ya ummahatnya, sampai sini dulu aja kalau gitu, sampai ke anak. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai sini dulu. Nanti insya Allah untuk adat madu kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti biasa nanti akan ada tugas saya berikan pada umat terkait dengan penggunaan kata ka'anna. Kalau tidak ada, sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Perhatikan, karena ini banyak loh umat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nanti kalau umat baca, lihat ya. Ini maknanya apa ya? Tasbih atau keraguan. Ada yang keraguan, ada yang tasbih. Saya baru menyebutkan yang bermakna tasbih aja tuh. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Nanti ada ka'anna yang bermakna keraguan. Itu umat sendiri yang pilih. Kalau bingung bisa tanyakan ke saya, karena sudah dibahas. Ditanyakan di grup biar bisa memberikan faedah pada yang lainnya. Demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari yang pribadi. Aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Semoga bisa bermanfaat dan umat senantiasa diberikan istiqomah dan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.